Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi. Meskipun kita belum bisa ketemu langsung, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kita akan beribadah sekolah minggu dan ibadah tetap di rumah masing-masing ya. Meskipun kita berjauhan tempat, ada yang di Marisa, ada yang di Tabulo Mananggu, di Pentadu, di Bunuyo, Karangetang, bahkan dimanapun adik-adik berada, kita akan bersatu hati, kita akan memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu kita siap-siap ibadah ya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekolah minggu meskipun masih dari rumah kita masing-masing. Kita semua tentunya sudah sangat rindu untuk beribadah di gereja. Jangan sedih adik-adik, kita doakan mudah-mudahan musibah virus corona yang menimpa negara kita sekarang ini akan cepat berakhir dan kita semua akan kembali beribadah di gereja seperti dulu. Nah, saat ini Enci akan mengajak adik-adik yang ada di rumah. Kita akan sama-sama beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Untuk itu, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik.
yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu, semua adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu masih Engkau anugerahkan kesehatan ya Tuhan, kekuatan, sehingga kami boleh kembali lagi menghadap Dikau untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau mau tuntun ibadah kami ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga berakhirnya nanti hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan tetap memuji Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya. Mari adik-adik, kita angkat pujian ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penasaran kan apa cerita firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita akan dengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa, dan sekali lagi kita akan mengangkat pujian. Kita angkat pujian yang berkata, aku ingin dengar cerita.
berdoa untuk perenungan firman Tuhan kita hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji akan kebesaran nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan sebentar ya Tuhan, itu boleh kami mengerti dan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkannya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana? Ceritanya bagus kan? Cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Dia sudah menang melawan maut, dan Dia saat ini ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan mama papa, dengan adik kakak, dengan oma dan opa, bersama-sama dengan adik-adik semua. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah dan ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga pada saat ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya ibadah kami ini ya Tuhan berkenan kepadamu. Sesaat yang baru lalu juga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini ya Tuhan, tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.